uh, bedanya, apa yang terjadi sebenarnya antara polisakarida dan konjugit vaksin ini. Ini adalah studi-studi yang polisakarida sebelumnya. Efikasinya cukup bagus sebenarnya dulu nih disampaikan. Ya, ini studi jurnalnya sudah cukup lama sebenarnya, baik pada pasien yang underlying disease imunokompeten, diabetes. Ini Dr. Gus sudah menyampaikan bahwa vaksin ini, pneumonia ini sangat baik dilakukan. Tapi ada lagi studi yang lain yang ternyata hasilnya tidak selamanya bagus ya. Kok ada yang juga tidak signifikan sekali, dan kemudian dari semua studi penelitian yang dilakukanlah sebuah meta-analisis yang dihasilkan ini juga ternyata hasilnya masih inkonsisten tentang penggunaan polisakarida tersebut, apakah efektif apa tidak. Dan saat ini seperti kita ketahui, vaksin pneumokokal yang polisakarida sepertinya sedang ditarik, kemudian mungkin sedang dibenahi, karena sebenarnya ada beberapa strategi membuat vaksin polisakarida untuk memperbaiki daya imunogenik atau lebih baik dalam memacu imun. Jadi nanti ini ada beberapa yang akan dikembangkan, baik dengan non-kapsular virulen maupun yang serotype-nya, kemudian baik menggunakan protein surface yang A maupun adisin A, dan mudah-mudahan nanti ini juga akan memberikan tambahan lagi bahwa ada vaksin pneumonia yang lain lagi yang bisa digunakan untuk lanjut usia, yang efeknya akan jauh kita harapkan dari tahun ke tahun, penemuan vaksin yang baru akan menjadi lebih baik. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Sekarang kita akan masuk kepada perbedaan. Sebenarnya apa sih perbedaan yang polisakarida sama konjugit? Kenapa dia menghasilkan efek yang berbeda tadi? Jadi karena ini kalau yang polisakarida konstannya kandungannya adalah polisakarida antigen. Kalau di sini dia ditambahkan dengan adanya adjuvan yang kita sebut sebagai konjugit tadi, ya. Jadi dia ditambahkan. Kalau yang hanya menggunakan polisakarida saja, dia akan menstimulit base cell saja. Tapi kalau dengan ini ditambahkan konjugit tadi, masih ingat dengan gambaran yang sebelumnya saya sampaikan, dia juga merangsang di T cell. Sehingga kalau dia merangsang T cell, maka dia akan mempunyai memori, imun memori, sehingga dia menjadi lebih panjang, cukup diberikan sekali itu dampaknya bisa untuk lebih panjang karena dia tersimpan di memori tersebut. Jadi itu kelebihannya, sehingga responnya diharapkan lebih panjang dan lebih efektif. Terutama kan kalau lanjut usia disuntik sekali ya senang sekali ya, daripada harus berulang-ulang diinjeksi untuk divaksin. Untuk lebih jelasnya ini gambarnya sebenarnya saya sampaikan. Kalau yang polisakarida hanya di B cell aja dia kerjanya, ya, sehingga menghasilkan antibodi yang ya tidak cukup banyak jumlahnya. Tetapi kalau yang konjugit dia juga merangsang T cell. T cell ini juga akan selalu berkomunikasi dengan B cell. Jadi dia akan berkelanjutan untuk bisa menghasilkan antibodi yang jumlahnya lebih banyak, dan karena sifatnya memori jadi lebih panjang, lebih banyak dan lebih panjang. Itu keuntungan daripada konjugit tersebut. Ini adalah bagaimana sejarah dari konjugit tersebut sudah disampaikan. Sebelumnya memang digunakan hanya untuk anak-anak, tapi selanjutnya dibuatlah strategi dinaikkan dosisnya supaya bisa digunakan untuk orang dewasa, dan rekomendasinya untuk umur yang lebih dari 50 tahun. Dan ini adalah studi efikasinya sudah disampaikan dan direkomendasikan oleh ACIP. ACIP adalah Advisor Committee on Immunization Practice pada usia lebih dari 65 tahun dalam sebuah studi yang disebut sebagai Capita Trial. Ini sudah selesai studinya, sehingga akan saya sampaikan nanti seperti apa sebenarnya studinya.